kita belajar hari ini seperti biasanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang mau memimpin temannya dalam doa? Katakan siapa yang mau memimpin temannya dalam doa? Coba kita kelasnya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Ya, bagaimana kehadirannya hari ini? Hadir semua? Hadir. Baik, saya akan cek kehadirannya ya. Syakila, Putri Ramadhani, Hadir, Pak. Andriani, Hadir, Pak. Arif, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Alfiat. Hadir, Pak. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cuaca. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa itu cuaca? Apa itu cuaca? Angkat tangan siapa yang tahu? Coba, apa itu cuaca? Itu. Nah, hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama adalah PKN, yaitu kita akan belajar tentang kerjasama, dan yang kedua bahasa Indonesia, yaitu perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video pada PowerPoint, peserta didik menguraikan makna bersatu dan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dalam bentuk sikap kerjasama dengan cepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pada PowerPoint, peserta didik menemukan informasi mengenai perubahan cuaca dengan benar. Coba perhatikan video makna bersatu dalam masyarakat. Pada hari ini, kalian akan mempelajari makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Simak baik-baik penjelasannya ya. Bersatu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Keragaman itu adalah bermacam-macam. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai macam suku, kebudayaan, dan adat istiadat. Meskipun berbeda-beda, namun kita tetap harus bersatu seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Contoh sikap bersatu di lingkungan keluarga yaitu tolong-menolong melakukan pekerjaan rumah. Misalnya, setiap hari Minggu berbagi tugas mengerjakan pekerjaan ataupun membersihkan rumah bersama. Contoh bentuk sikap bersatu yang dapat dilakukan di rumah yaitu membantu ibu menyapu halaman, membantu ayah mencuci sepeda motor, membantu adik mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, kita juga harus menjaga persatuan dengan masyarakat.
yaitu antara sesama warga, supaya hidup dan lingkungan yang kita tinggali rukun, nyaman, aman, dan damai. Contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat misalnya, jika ada tetangga yang sakit, saling menjenguk dan membantu. Selain itu, membantu tetangga yang terkena musibah. Selain di lingkungan keluarga atau di sekitar rumah, kita juga harus menjaga persatuan di sekolah. Dengan menjaga persatuan di sekolah, maka suasana di sekolah pun menjadi rukun. Tentunya dengan hidup rukun akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, saat melaksanakan kerja bakti, seluruh warga sekolah harus ikut serta karena kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua. Nah, setelah mengamati video tadi, apa yang kalian bisa simpulkan? Kira-kira apa itu makna daripada makna bersatu dalam lingkungan masyarakat? Apa kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Nah, coba perhatikan di papan tulis. Jadi makna bersatu dalam keberagaman artinya saling menghormati, menghargai segala perbedaan. Misalnya perbedaan fisik, kemudian yang kedua perbedaan agama, kemudian perbedaan pekerjaan, kemudian perbedaan yang lain adalah suku bangsa, ya, suku bangsa, kemudian budaya. Itulah perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam hal ini kita perlu saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Menghargai yang berbeda fisik, menghargai yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda budaya. Nah, makna bersatu dalam keberagaman ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah. Banyak kerjasama yang bisa kita lakukan. Siapa yang bisa menyebutkan kerjasama yang ada di keluarga? Misalnya apa? Kerjasama yang ada di keluarga seperti yang ditayangkan di video tadi apa? Contohnya apa? Membantu ibu? Ya, membantu ibu memasak. Selain memasak apa lagi? Mencuci. Selain mencuci piring apa lagi? Menyapu. Selain menyapu apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Ya. Nah, kerjasama juga bisa dilakukan di sekolah. Apa contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah? Contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah misalnya, ya, menyapu kelas, membersihkan kelas ya. Contoh lain apa? Berdiskusi. Nah, itu contoh kerjasama semuanya di lingkungan sekolah. Dan di lingkungan masyarakat, apa contoh kerjasama yang bisa dilakukan di masyarakat? Contohnya apa? Misalnya ada tetangga yang sakit, kita menjenguk, atau kita bisa membersihkan di sekitar kita dengan cara bersama-sama, ya. Atau kita juga bisa berbagi makanan. Misalnya kita punya banyak makanan, kita bisa kasih ke tetangga kita. Tetapi ingat, perlu diingat bahwa dalam melakukan kerjasama ini kita perlu juga memperhatikan cuaca. Misalnya pada saat bersama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah, kita juga harus memperhatikan cuaca. Misalnya cuaca hujan, sedang turun hujan, berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan di luar rumah, karena itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Misalnya kita bekerja pada saat hujan, bisa saja kita sakit. Dengan sakitnya misalnya flu dan lain-lain. Siapa yang masih ingat apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada satu tempat dalam waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Oke, Nana,
kali ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita simak materinya bersama-sama. Nah, anak-anak, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu ya. Perubahan cuaca itu berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Tetapi jika cuaca berubah hujan, maka kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca ternyata juga berpengaruh terhadap dunia transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Nah, oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam transportasi udara. Mengapa? Nah, pesawat dapat tertunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Nah, para pengendara mobil juga harus berhati-hati pada saat hujan deras karena jalan menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Nahkoda kapal juga memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar. Seperti hal-hal yang perlu diwaspadai antara lain hujan yang disertai badai angin kencang yang menyebabkan gelombang laut yang besar. Nah, perubahan cuaca ternyata juga berpengaruh terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari akan bersinar terang, menyebabkan suhu udara terasa panas dan tubuh kita akan mudah berkeringat dan mudah merasa haus. Nah, kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi air di dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Nah, setelah mengamati video tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Jadi kesimpulannya adalah ternyata perubahan cuaca itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sangat berpengaruh ya. Misalnya pagi tiba-tiba hujan, berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Ya, kalau hujan berarti banyak siswa yang tidak pergi ke sekolah ya, itu berpengaruh. Kemudian misalnya cuaca sangat terang atau cuaca cerah ya. Kalau cuaca cerah berarti matahari sangat panas. Itu sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia. Dan banyak contoh-contoh lain pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan kita ya. Banyak sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Berpengaruh juga terhadap kesehatan. Misalnya anak-anak kalau hujan pergi main, tiba-tiba sakit, misalnya kena flu, atau bermain di bawah terik matahari yang sangat panas, bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian pengaruh cuaca juga berpengaruh terhadap cara kita berpakaian. Misalnya pada musim dingin atau pada cuaca dingin, biasanya kita menggunakan pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh kita. Atau pada saat cuaca cerah, kita menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak akan bagi dalam beberapa kelompok. Ya, jadi beberapa kelompok ya. Bapak akan bagi dengan cara yang acak. Coba hitung 1 sampai 4 ya, hitung. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ya, yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3 dan nomor 4 kelompok 4. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kemudian di sini namanya. Di sini kelompok 2. Coba tulis namanya di sini. Di sini nama kelompok 4, tulis di sini 4. Namanya 1. Nah, nanti perhatikan dulu, nanti setelah kerja kelompoknya dikerjakan, setelah selesai kerja kelompok KPD dipresentasikan di depan ya. Presentasikan ya, dari semua naik ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ya. Satu berartikan apa manfaatnya? Misalnya dilakukan secara bersama. Apa manfaatnya? Misalnya apa? Misalnya pekerjaan atau kemudian menggeser di konstruksi, maksudnya dilakukan bersama. Sendiri yang menggeser atau dibantu ayahnya. Apa manfaatnya? Gitu ya.
Sudah selesai semua? Oke, jadi saatnya kalian presentasi. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Menghadap ke sini. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan tugasnya, tugas diskusinya. Yang lain diamlah dengarkan. Yang lain diamlah dengarkan. Semua naik, semua naik, semua naik. Semua naik. Semua naik, oke, silakan. Oke. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Perhatikan mainan bersama. Rumah menjadi cantik. Menggeser meja dan kursi. Gelas menjadi bersih. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Nah, ada yang sama dengan kelompok 1? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan ke depan. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Tangan kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Merapikan mainan bersama. Meringankan pekerjaan rumah. Menggeser meja dan kursi. Kerjaan sama. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4. Teman-teman kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Dan merapikan mainan bersama. Ruangan bersih. Sila menggeser meja dan kursi. Membuat pekerjaan ringan. Juga membersihkan ruang kelas bersama. Membuat kelas menjadi bersih. Tepuk tangan ke kelompok 4. Yang presentasi di kelompok 4. Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan dulu. Oke, selanjutnya ada tugas sendiri ya. Ini tugas sendirinya, ya. Silakan. Tulis namanya,
Tidak boleh. Ada yang sudah selesai? Oke. Betul. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, bahwa kerjasama itu sangat bermanfaat di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua bahwa ternyata cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, ya. Berpengaruh terhadap kesehatan, berpengaruh terhadap makanan, ya, bahkan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Saya berdiri semua, selamat berdiri. Saya menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama, ya. Saya menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama. Oh pulau Karampuang, Karampuang, Irona Maluku, Neo kita, Iwatu Sinta Karampuang. Semua menyanyi. Oh pulau Karampuang, Irona Maluku, Neo kita, Iwatu Sinta Karampuang. Baiklah, pelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Dan sebelum kita pulang, kita kembali berdoa menurut agama kita masing-masing. Akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.